Sudah lama orang ini tertarik sama kamu. Itu tema atau judul general reading kita kali ini ya teman-teman ya. Sudah lama dia tertarik sama kamu. Kita mau cari tahu siapa sih orangnya, ciri-cirinya seperti apa, gitu ya. Yang jelas kamu dan dia ini saling mengenal sih. Tapi mungkin kamu tidak akan pernah menyangka kalau orang ini tertarik sama kamu. Tertarik bukan hanya dalam hal fisik saja ya. Mungkin kamu dilihat sama dia ini ya mungkin secara fisik menarik, mungkin juga sifat kamu, karakter kamu, entahlah teman-teman, yang jelas orang ini tertarik sama kamu. Pembacaan ini bisa untuk kamu yang laki-laki ataupun kamu perempuan. Energi dominannya kamu lebih ke maskulin atau lebih ke feminin, hanya kamu yang tahu dirimu sendiri. Fun reading teman-teman, ini untuk hiburan ya. Jadi bisa cocok bisa tidak sama kamu. Nanti tinggal diambil yang cocoknya saja. Kalau nggak cocok sama sekali, jangan terlalu diambil perasaan. Ya, tinggalkan saja, jangan dipaksakan. Ya, teman-teman. Oke, aku mau cari tahu dulu energi kamu atau segala hal tentang kamu ya. Mudah-mudahan aku bisa menarik energi kamu ya, teman-teman. Oke, energi kamu atau segala hal tentang kamu. Ada Ace of Swords, orang yang sangat tegas kamu ya. Cerdas, pinter. Oke, energi kamu, segala hal tentang kamu. Kamu orang sangat mandiri di sini aku lihat ya. Sangat tegas, sangat straight to the forward, sangat jujur. Meskipun itu menyakiti orang lain, menurut kamu it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kamu jujur aja dulu gitu ya. Mungkin itu menjadi salah satu karakter kamu. Ada Eight of Swords. Energi kamu, segala hal tentang kamu. Dan ada The Chariot. Oke. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang berdealing sama kamu. Di sini Cancer kuat ya. Ada Cancer, ada Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Scorpio. Oke teman-teman, kamu orang yang ya tergolong gampang move on dari sesuatu yang menyakiti kamu, dari sesuatu yang membelenggu kamu. Di sini ada Eight of Swords ya. Kamu pernah sih ada di posisi yang overthinking, insecure, kamu merasa dikelilingi dengan orang-orang yang hanya ingin menyakiti kamu. Ada Eight of Swords ya di sini ya teman-teman ya. Kamu pernah ada di fase seperti itu. Ya mungkin karena ya kenapa kamu pernah punya fase insecure, pernah punya fase tidak percaya sama setiap orang, bahkan sama keluargamu sendiri gitu ya. Ya mungkin kamu pernah disakiti atau dikecewakan. Kamu sudah terlanjur berharap sama mereka, tetapi mereka mengecewakan kamu, diam-diam gitu ya. Tapi saat ini kayaknya ada The Chariot, kamu sudah terlepas dari situasi itu. Karena kamu orangnya cukup keras ya, teman-teman, secara sifat. Ada Ace of Swords di sini, galak, judes. Kalau nggak kenal sama kamu nih, kamu terkesannya memang, iya itulah sifat-sifat kamu ya. Kamu orang sangat jujur, kamu berpendirian cukup teguh gitu ya. Jadi mungkin dengan sifat kamu atau karakter kamu yang agak keras seperti ini, kamu tidak mau berlama-lama di posisi itu, terbelenggu dengan masa lalu yang menyakitkan, terbelenggu dengan perasaan tidak aman kamu sendiri gitu ya. Karena apa? Kamu sadar sekali, kamu orangnya cerdas ya teman-teman ya. Ada Ace of Swords di sini. Kamu sadar sekali kalau kamu terus-terusan berlama-lama dalam posisi Eight of Swords ya, terbelenggu dengan hal-hal yang tidak nyaman, bahkan dengan dengan pikiran kamu sendiri yang belum tentu benar sebenarnya. Itu jadi membatasi produktivitas kamu. Kamu jadi nggak produktif, kamu jadi nggak mau bergaul, kamu jadi nggak enak diajak bergaul, kamu jadi nggak enak diajak bicara dan sebagainya. Kamu jadi kurang kreatif dan sebagainya. Ya, membatasi ruang gerak kamu. Ya, padahal belum tentu apa yang kamu pikirkan ini benar gitu ya. Memang kamu pernah disakiti sama seseorang atau beberapa orang gitu ya. Tapi kan tidak semua orang jahat, tidak semua orang itu berniat nggak baik sama kamu. Kalaupun memang ada yang seperti itu, setidaknya kamu pernah punya pengalaman dan kamu bisalah memilah-milah mana sih yang baik untuk kamu, mana sih yang tidak baik untuk kamu berdasarkan pengalaman kamu. Ya, dan saat ini kamu sudah move on. Setidaknya masih berusaha untuk move on atau kamu bahkan sudah move on. Ya, ini energinya bercampur teman-teman. Jadi kamu tinggal ambil yang sesuai dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Ada yang sudah lama move on dari kondisi itu, ya. Negatif thinkingnya kamu gitu ya, kamu terbelenggu dengan pikiran-pikiran kamu sendiri dan sebagainya, itulah ya, kenegatifan itu. Ada yang sudah lama melewati itu semua, ada yang dalam proses
Kamu sudah mulai berpikir, percuma ya dalam posisi seperti ini terus menerus, kamu jadi nggak punya uang gitu ya, teman-teman kamu jadi malas berteman sama kamu, banyak hal-hal negatif yang akhirnya datang ke kamu ketika kamu terus-terusan berada di pikiran-pikiran negatif kamu sendiri ya teman-teman. Di sini ada The Chariot ya, kamu sudah mulai melaju istilahnya ya, kamu sudah mulai ingin memperbaiki hidup kamu, ingin memperbaiki diri kamu gitu ya. Kamu sudah mulai bisa membuka pikiran kamu, hati kamu terhadap cinta yang baru mungkin. Kamu siap untuk cari kerja lagi, kamu siap untuk berbisnis, kamu siap untuk bergaul gitu ya teman-teman. Saat ini energi kamu seperti itu. Tapi ya namanya manusia itu pasti akan cerdas pada waktunya, akan bijaksana, akan dewasa pada waktunya. Mungkin karena pengalaman-pengalaman kamu ini yang nggak nyaman ya, pengalaman nggak nyaman kamu di belakang sana yang sudah kamu lewati, itu yang membuat kamu jadi kayak lebih tegas, kamu jadi lebih cerdas gitu ya teman-teman ya. Di sini ada Ace of Swords. Mungkin kamu memang pada dasarnya kamu orang yang sangat tegas, cuman karena pengalaman kamu yang kurang nyaman di belakang sana, jadi kamu jauh lebih tegas, jauh lebih tegas jadinya gitu ya teman-teman, dan sulit untuk didekati gitu ya. Meskipun saat ini kamu sudah mulai membuka hati kamu, membuka pikiran kamu, sudah siap lah untuk hidup kamu lagi gitu di depan sana, tapi kamu jadi lebih pemilih, jauh lebih tegas, jauh lebih pemilih, jauh lebih cerdas dibandingkan sebelumnya gitu ya. Kamu jadi kayak apa ya, jadi kayak lebih bisa berpikir logis gitu ya, jadi lebih bisa dan lebih tegas memilih-milih siapa yang orang yang pantas berada di circle kamu, mana yang tidak pantas, karena kamu tidak mau tersakiti lagi, kamu tidak mau ya mungkin ini menjadi keputusan kamu ya teman-teman ya. Kamu tidak mau tersakiti lagi, kamu tidak mau memberi kesempatan orang-orang untuk memanfaatkan kamu lagi berdasarkan pengalaman-pengalaman kamu di belakang sana yang menyakitkan yang sudah kamu berhasil lewati ini ya teman-teman ya. Saat ini aku lihat sih kamu secara energi lagi ini ya, lagi fokus sama pekerjaan kamu, banyak yang ingin traveling, banyak yang ingin ya mungkin traveling ini salah satu cara kamu untuk sekedar refreshing gitu, melupakan kepedihan kamu, kepahitan kamu ya. Intinya banyak rencana kamu, ada yang sibuk bekerja dengan karir, dengan bisnis, ada yang merencanakan jalan-jalan bersama orang yang kamu cintai, bersama teman kamu mungkin gitu ya. Kamu lagi fokus sama kebahagiaan diri kamu sih ya. Ada The Chariot ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita cari tahu yuk, dia yang sudah lama tertarik sama kamu. Jelas kalian saling mengenal ya, cuman mungkin dia belum bisa jujur sama kamu, atau kamu tidak pernah menyangka orang ini suka sama kamu, tertarik sama kamu. Oke, dia yang sudah lama tertarik sama kamu. Dia yang sudah lama tertarik sama kamu. Oke teman-teman, sudah lama dia tertarik sama kamu ya. Kita cari tahu. Seven of Cups, The Magician, sudah lama dia tertarik sama kamu. Oke, Three of Pentacles, dan ada Judgment. Oke. Semua energi zodiak ada di sini ya. Ada dari water sign, fire sign, air sign, earth sign, semua energi zodiak ada di sini ya teman-teman. Ini seseorang yang banyak pilihannya ya. Pilihan dalam cinta. Mungkin orang ini secara fisik juga sangat menarik ya, secara fisik gitu. Jadi nggak heran sebenarnya banyak yang suka juga sama orang ini ya teman-teman. Karirnya sangat baik. Di sini ada Three of Pentacles, sangat baik. Dia mampu membuat setiap orang nyaman sama dia. Ada Judgment juga di sini. Orang yang sangat ramah, orang yang banyak mimpinya, pekerja keras sekali. Dia punya kelebihan atau orang yang spesial ya. Dia orang yang spesial, dia mungkin bisa memanifestasi apapun yang dia inginkan. Ini tipikal orang tidak kekurangan satu apapun lah gitu ya teman-teman. Tidak kekurangan satu apapun. Apapun yang dia inginkan, dia usahakan, itu dia dapatkan. Dalam hal cinta, banyak yang cinta sama dia. Ya, dalam hal karir, dia tidak pernah kesulitan dalam mencari uang. Ya, apapun karir yang dia inginkan, apapun pekerjaan yang dia inginkan, rata-rata dia dapatkan. Entah dia mencari sendiri, entah dia mendapatkan bantuan dari keluarga atau teman-temannya dia. Gitu ya, teman-teman. Secara supranatural, secara spiritual juga,
ini tidak usah diragukan lagi karena ada The Magician di sini. Dia punya kemampuan itu, teman-teman ya. Ini orang yang banyak pilihan, banyak mimpinya, masih banyak maunya. Ya, ada Seven of Cups di sini, banyak maunya. Meskipun dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan, misalnya sesimpel, misalnya dia pengen punya rumah, dia pengen punya barang ini itu, dia pengen makan ini itu, dia pengen kesana kesini traveling, dia sudah dapatkan. Tapi seolah-olah tidak pernah puas dengan apa yang dia sudah dapatkan saat ini. Dari A sampai Z-nya nih keinginan dia sudah dapatkan satu persatu ya teman-teman. Tapi kayaknya ada lagi yang dia inginkan, banyak mimpinya, tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki, gitu ya. Kadang-kadang overthinking. Di sini ada Seven of Cups ya. Kadang-kadang kalau dia ingin melakukan sesuatu banyak yang dia pikirkan. Ya, teman-teman ya, banyak yang dia pikirkan, banyak yang dia pertimbangkan gitu ya. Ini menjadi salah satu karakternya dia atau sifatnya dia. Ada The Magician ya. Orang ini seorang manifestor sejati. Mungkin ini kelebihan yang dia miliki yang datangnya dari semesta. Gitu ya teman-teman, seperti tadi aku jelaskan, apapun yang dia usahakan, manifestasikan, dia doakan, ini rata-rata dia dapatkan. Tapi ya itu dia, balik lagi, namanya manusia tidak pernah puas. Itulah dia, karakternya dia ya. Ada Seven of Cups dan ada The Magician. Di sini ada Three of Pentacles. Banyak dari kamu sudah sangat mengenal orang ini ya. Mungkin kamu satu tempat kerjaan sama orang ini, atau kamu berada di circle pertemanan yang sama, entah itu kerjaan, entah kamu dikenalin sama teman kamu, pokoknya kamu sudah cukup mengenal orang ini. Ya, kamu sangat nyaman dengan orang ini. Ada Three of Pentacles dan ada Judgment. Seperti tadi aku jelaskan ya, ini salah satu karakternya dia, ini bisa membuat nyaman setiap orang. Temennya, keluarganya, lawan jenis, gitu ya, dengan kesabaran dia, gitu ya, dengan kedewasaannya dia menjadi orang yang cukup diandalkan di kalangan teman-temannya. Bisa menjadi pendengar yang baik. Di sini ada Three of Pentacles. Dia pekerja keras banget teman-teman. Dia karirnya baik, secara ekonomi, secara keuangan, finansial, kemandirian itu tidak usah diragukan lagi gitu ya. Jadi nggak heran nih, banyak lawan jenis yang suka sama orang ini, tertarik gitu ya. Ada Judgment. Dia orang yang istilahnya kalau berteman dia tidak pernah memilih-milih. Ya, ada Judgment di sini teman-teman. Makanya tadi aku jelaskan di awal, orang ini banyak temennya. Setiap orang nyaman berada di sekitar dia karena orang ini tidak pernah milih-milih dalam berteman. Dia tipikal pendengar yang baik. Ya, dia bisa membuat nyaman siapapun yang ada di sekitar dia. Gitu ya, teman-teman ya. Kamu menjadi salah satu orang yang sering berada di sekitar dia nih. Ya, ada Three of Pentacles, ada Judgment. Cuman kayaknya aku merasa dia nyaman sama kamu tadinya sebagai teman. Mungkin menurut dia kamu juga punya sifat atau karakter yang mirip-mirip sama dia. Kamu orang yang hangat, kamu banyak temennya, kamu punya ketegasan yang dia inginkan dari seorang pasangan, lawan jenis, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Lama-lama kok dia menemukan ketertarikan ya sama kamu. Dari tadinya temen, dia nyaman ngobrol sama kamu, tapi tanpa kamu ketahui, kenyamanan itu kenyamanan itu pelan tapi pasti meningkat jadi rasa suka, ketertarikan secara fisik, secara sifat kamu, pembawaan kamu, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Ada Judgment di sini. Dia nyaman sama kamu. Sebenarnya kamu juga nyaman sama dia. Tapi ya mungkin kamu tidak pernah menyangka kalau orang ini suka sama kamu bukan hanya sebagai teman saja, gitu teman-teman ya. Ada Three of Pentacles di sini. Ini orang yang sangat disegani. Dia lumayan disegani sama rekan kerjanya dia atau rekan bisnisnya dia, apapun jenis karirnya dia lah ya teman-teman ya. Dia punya banyak anak buah, dia punya banyak teman yang segan sama dia ya. Segan bukan karena dia galak, bukan karena dia sombong segala macam lah, bukan, tapi dia disegani karena pembawaannya dia yang menenangkan, pembawaannya dia yang cukup energi yang keluar dari dalam dirinya dia ini punya wibawa, dia punya wibawa gitu ya. Ada Three of Pentacles di sini teman-teman ya. Kalau aku lihat dari Judgment, meskipun dia istilahnya uangnya banyak, karirnya baik gitu ya, dia disegani banyak orang karena kewibawaannya dia ini, karena kedewasaan dan kebijaksanaannya dia ini terpancar bukan hanya ketika dia berkata-kata ya, tapi dari pembawaannya dia, dari sikapnya dia, dari keramahannya dia ya teman-teman ya. Tapi ini orang yang sangat sederhana dalam berbusana gitu, dia tidak berlebihan lah orangnya ya teman-teman ya. Dia tidak pernah memanfaatkan uangnya ini untuk hal-hal yang kurang penting untuk dia
Misalnya dia pengen traveling, dia pengen refreshing sendirian aja, backpackeran sendirian aja, atau dia ajak orang-orang yang dia kasihi, tapi ya bukan ke tempat-tempat yang pricey atau mahal gitu teman-teman. Ya orangnya cukup sederhana, tapi dia tidak kekurangan uang, dia tidak kekurangan secara finansial. Dia punya kesuksesan dan kemandirian di situ. Ya teman-teman ya. Dia suka alam, dia suka bunga, dia suka tanaman, dia suka alam, dia lebih suka menyatu dengan alam. Kayaknya kalau misalnya dia ajak jalan-jalan temannya atau refreshing entah sendiri entah beramai-ramai deh sama orang-orang yang dia pilih, dia orang-orang yang dia sayang gitu ya. Dia lebih suka ke alam sih. Dia kurang suka keramaian yang lebih ke mall, ngopi. Sesekali aja dia lakukan itu. Cuman dia lebih banyak ya ke alam kalau mau refreshing gitu. Ya. Sekarang kita cari tahu sedikit alasannya dia, kenapa sih dia nggak mau jujur sama kamu atau belum jujur sama kamu, atau kenapa dia menyembunyikan perasaannya sama kamu ya. Kita cari tahu alasan dia menyembunyikan perasaannya dia sama kamu. Oke. Di sini ada The Hangman ya. Di sini ada Three of Swords. Oke. Satu kartu lagi, kenapa dia menyembunyikan perasaannya sama kamu? Alasannya dia kenapa? Alasan dia menyembunyikan perasaannya sama kamu. Di sini ada The Fool. Oke. Teman-teman, di sini ada The Hangman, ada Three of Swords, ada The Fool. Kenapa dia menyembunyikan perasaannya dia sama kamu? Ya, ada The Hangman. Ya, dia bertahan dengan perasaannya dia, bertahan dengan keputusannya dia. Setidaknya saat ini. Ya, teman-teman ya. Dia masih dalam posisi ya hanya ingin mencintai kamu, menyukai kamu, tertarik sama kamu dalam diam. Karena apa? Ada Three of Swords. Sebenarnya dia ada rasa sakit, ada rasa kecewa sama dirinya sendiri. Ya teman-teman, kenapa sih dia suka sama kamu ketika saat waktunya tidak tepat kayak gitu-gitu? Mungkin kamu sudah punya pasangan, ya teman-teman ya. Mungkin kamu sudah punya pasangan, atau mungkin juga dia tahu bahwa kamu belum terlalu move on dari masa lalu kamu, atau dia tahu mungkin kamu tipikal orang yang berjiwa bebas. Kamu saat ini belum tertarik untuk punya hubungan cinta sama seseorang, ya karena jelas dia tahu soal kamu karena kamu cukup dekat sama orang ini, ya yang mungkin tadinya hanya membincangkan soal atau ngobrol soal hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau hal-hal yang simple, hal-hal yang ringan gitu ya teman-teman ya. Tapi tanpa kamu sadari dia mempelajari tentang kamu. Jadi dia tahu nih kalau kamu nih belum move on dari masa lalu kamu, atau kamu punya pasangan mungkin, atau kamu punya seseorang yang kamu sukai, tapi bukan dia gitu ya teman-teman. Ada rasa kecewa sama diri sendiri, kecewa dengan waktu yang tidak tepat. Kenapa sih dia bisa suka sama kamu di saat waktu yang tidak tepat kayak gitu-gitu ya? Kenapa sih dia tidak bisa jujur sama kamu? Banyak kekecewaan yang dia rasakan sebenarnya, kecewa sama dirinya sendiri. Ada The Hangman. Sampai saat ini dia masih memendam perasaan itu, dia masih belum bergerak ya untuk mendekati kamu, setidaknya untuk jujur tentang perasaannya sama kamu. Ada rasa tidak percaya diri juga yang dia rasakan. Ya, teman-teman, ada rasa tidak percaya diri yang dia rasakan sama kamu. Ya, ada The Hangman yang membuat dia tuh stuck aja. Menurut dia mengagumi, menyukai kamu diam-diam itu sudah membuat dia bahagia lah. Di sini ada The Fool. Ya, dia tahu kalau kamu belum terlalu bebas dari masa lalu kamu. Ya, kamu belum terlalu bisa melupakan masa lalu kamu. Atau mungkin juga ada The Fool, orang ini jiwanya masih bebas teman-teman. Jadi dia dia suka sama kamu sudah lama, tapi dia belum mau untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu karena dia sebenarnya punya jiwa yang sangat bebas. Dia masih ingin mengejar sesuatu banyak lagi. Di sini ada ada Seven of Cups ya, aku lihat dari energinya dia. Jadi menurut dia hubungan cinta itu ya cukup membatasi mimpi-mimpinya dia, cukup membatasi pergerakannya dia untuk mencapai mimpi-mimpinya dia, harapannya dia. Jiwanya bebas, masih banyak yang ingin dia kejar. Ya, menurut dia menyukai kamu bukan berarti memiliki kamu, nggak harus memiliki kamu. Sampai mungkin nanti semesta menggerakkan hatinya untuk datang ke kamu, jujur ke kamu. Ya, intinya kenapa dia menyembunyikan perasaannya sama kamu karena memang jiwanya masih bebas, dia belum mau terikat dalam suatu hubungan cinta, gitu ya. Ini banyak energi di sini, kamu tinggal ambil yang cocoknya saja ya teman-teman ya. Di sini juga ada beberapa dari kamu ya. Ada 3-party relationship di sini. Ya. Yang jelas bukan 3-party relationship sih, cuman dia
Ya ada kekecewaan ya, kenapa sih kamu masih punya pasangan, kenapa sih kamu belum bisa move on dari masa lalu kamu, kenapa sih kamu tidak bisa menerima dia lebih dari teman. Pikiran-pikiran negatif sebenarnya yang dia miliki, padahal dia belum maju ya. Ada apa ya, ada insecure juga, ada rasa tidak percaya diri yang dia rasakan dari kamu gitu ya, ke kamu gitu maksudnya gitu ya. Intinya ya dia masih menyembunyikan perasaannya sama kamu. Ada the hangman soalnya di sini teman-teman. Dan cukup lama dia memendam perasaan ini ya teman-teman ya. Dia seperti mencari inspirasi, dia seperti mencari jawaban dari doa-doanya dia. Ada the hangman, dia bukannya diem-diem aja ya, tapi dia bawa doa nih perasaan dia sama kamu. Untuk beberapa dari kamu ya, orang ini membawa doa ya, mencari jawaban dari semesta gitu ya. Juga bertanya sama semesta, kenapa sih harus suka sama kamu ya, ketika kamu punya pasangan mungkin ya. Banyak pertanyaan yang dia tanyakan kepada semesta gitu ya. Mungkin juga dia minta dukungan dari semesta supaya kamu juga suka sama dia. Ketika nanti dia siap mengungkapkan perasaannya sama kamu nggak ada penolakan. Banyak-banyak yang dia doakan ya. Termaksud mungkin dia ingin menghilangkan perasaan cinta ini sama kamu, karena mungkin banyaknya ketidakmungkinan di dalam hubungan kalian gitu ya teman-teman. Intinya sebenarnya dia kecewa sama diri sendiri sih. Ada three of swords ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui tentang orang ini? Di sini ada trust, di sini ada heart to heart conversation, dan ada express your love. Oke teman-teman, di sini ada trust ya. Dia percaya bahwa semesta mengizinkan perasaan ini hadir di dalam hatinya dia untuk ke kamu gitu ya teman-teman. Dia percaya semesta pasti punya rencana di balik itu semua gitu ya. Di balik semua kekecewaannya dia tidak pernah meragukan semesta sih teman-teman. Dia cukup sering bermeditasi, dia cukup sering menyendiri gitu ya. Kalau aku lihat dari the hangman, dia percaya ini akan membawa dia ke suatu tujuan gitu ya, yang dikehendaki semesta untuk dia. Dan dia sangat percaya dengan intuisinya dia. Makanya kayaknya aku lihat dari ada heart to heart conversation dan ada express your love. Dia akan mengekspresikan cintanya sama kamu, dia akan jujur dari hati ke hati, dia akan bicara apa adanya sama kamu ya. Dia akan berusaha untuk melepaskan semua rasa tidak percayanya sama diri sendiri. Dia akan berusaha untuk melepaskan semua insecure-nya dia lah, rasa tidak percaya dirinya dia akan berusaha untuk melepaskan itu semua ya. Ketika dia siap, dia akan datang ke kamu. Di sini ada the fool ya, dia akan datang ke kamu. Balik lagi, orang ini sangat percaya dengan intuisinya dia. Dia menunggu jawaban dari doa-doanya dia. Dia percaya semesta akan memberikan jawaban, semesta akan membuka hatinya dia untuk mengungkapkan perasaannya dia sama kamu ya. Ada express your love dan ada heart to heart conversation. Ini tinggal menunggu waktu aja dia datang ke kamu sih teman-teman ya. Kalau dia siap ya, kalau semesta menggerakkan hatinya dia, kalau dia siap nih ya, dia bakalan jujur banget sih. Ada heart to heart conversation ya, dia bakalan jujur banget sih, nggak ada lagi yang dia tutup-tutupi. Oke, inisial kamu atau inisialnya dia yang sudah lama tertarik sama kamu. Oke, aku rapin dulu teman-teman. Ada huruf B, R, J, K, P, I, N, ada E, M, dan W. Teman-teman di sini energi bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Entah mungkin kenapa dia masih menyembunyikan perasaannya sama kamu, karena mungkin dia masih punya pasangan. Ya, mungkin saja. Oke teman-teman, itu dia yang sudah lama yang tertarik sama kamu ya. Sudah lama dia tertarik sama kamu, suka sama kamu. Tapi kalau aku lihat ya, ini tinggal menunggu waktu saja. Dia akan datang ke kamu, jujur sama kamu. Menunggu waktunya semesta, karena memang dia menyerahkan semuanya kepada semesta juga ya teman-teman ya. Oke, semoga cocok teman-teman. Bye bye.